Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Hadratul mukarramin yang sama-sama kita muliakan para habaib wa syaraib, anak cucunya Rasulullah SAW, kita doakan kepada beliau-beliaunya dimanapun berada, termasuk yang hadir tengah-tengah kita ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan beliau, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama datunya di dalam surganya kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Demikian pula kepada guru-guru baik dimanapun beliau-beliaunya berada, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada beliau-beliaunya, dan semoga kita selalu mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala mara bahaya dan macam-macam penyakit. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema kita pada malam hari ini tentang fadilah Jumat. Fadilah Jumat, malam ini malam Kamis, malam besok lusa hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyami yaumul Jumat. Penghulu, ujar Rasulullah SAW bersabda, penghulu atau pemimpin segala hari itu adalah hari Jumat. Jadi dalam satu minggu 7 hari itu pemimpinnya adalah hari Jumat. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah hari-hari yang lain itu kada mulia? Mulia juga. Cuma Allah jadikan hari Jumat itu adalah pemimpin daripada hari-hari yang lain. Contoh, Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad itu pemimpin para nabi dan rasul. Pertanyaannya, apakah nabi-nabi yang lain kada mulia? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, dan nabi-nabi yang lain apakah kada mulia? Mulia juga. Cuma Allah tentukan pemimpin segala nabi dan rasul Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya selanjutnya, apa yang kita lakukan pada hari Jumat? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yaghtasala yaumal jum'ati kufirat anhu dzunubuhu wa khatayah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi sunat. Mandi sunat. Tapi kalau malamnya itu habis naik ring tinju, nah itu wajib mandinya itu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi sunat, besokan kah? Hendak sembahyang subuh kah? Habis sembahyang subuh kah? Jam 9 kah? Jam 11 kah? Asal jangan habis asar aja. Hari Jumat itu kan sudah di luar waktunya. Barang siapa yang mandi ia pada hari Jumat, kufirat anhu dzunubuhu wa khatayah, niscaya Allah kiparati, Allah tebus dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya, dosa kecil. Nah itu artinya ada beberapa ibadah-ibadah kita umat Islam yang dilakukan pada hari Jumat yang hukumnya sunnah, diantaranya mandi pada hari Jumat. Khusus bagi bapak-bapak dan anak laki-laki nang biasa ke masjid hari Jumat, itu afdolnya mandi kira-kira menjelang mau berangkat ke masjid. Pukul 11 kah misalnya? Pukul 11. Kenapa? Sebab alasannya pukul 11 itu
mandi lalu kemudian memakai pakaian yang putih menuju masjid, itu masih segar. Kalau tadi mandinya nawaitul ghusla min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala, hendak sembahyang subuh lalu kemudian hendak ke masjid kira-kira jam 11 kada mandi lagi karena sudah mandi sunat tadi, dia khawatirkan kena kada segar, mudah mengantuk. Dan rata-rata orang yang pergi ke masjid bila mana ada penyakit insomnia kan nangalih guring, bawa aja ke masjid. Begitu ujar khatib, alhamdulillah, siap sudah si Pulan bin Pulan tuh ambil stand sudah. Dikira khatib tadi pina menusuk benar teksnya, pina tatangis usut punya usut, sakalnya beliuran sidin guring beliuran. Nah, jadi afdalnya bagi bapak-bapak yang mau ke masjid hari Jumat itu afdalnya jam 11, artinya mau menjelang berangkat ke masjid. Kalau masjidnya itu Parak, kalau misalnya ke masjidnya Katenggarong, mandinya jam 11. Kalau pindah begitu datang ke sana orang bulikan sudah. Dilihat situasi dan kondisi. Itu satu, mandi sunat. Yang kedua, sunat juga hari Jumat itu memakai pakaian yang putih. Begamis kah, sarung putih kah, kalau sarungnya biasa boleh, bajunya juga putih sunat, kopiahnya putih, rambutnya putih itu berarti bauban. Yang ketiga sunatnya memotong kuku hari Jumat, memotong kuku sunat juga. Nah, Imam Ghazali mulai kelingking kanan, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari jempol. Lalu pulang sambung pulang salah terakhir inilah, sambung pulang telunjuk kiri, telunjuk tengah, jari manis, kelingking. Ya kan, dari kelingking salah kelingking, jari manis, jadi tengah, telunjuk, jempol kiri, terakhir jempol kanan. Jadi tadi inilah. Nah, kayak ini. Jadi dari kelingking kanan, jari manis kanan, jari tengah kanan, telunjuk kanan, ibu jari kanan. Lalu kemudian sambung kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, jari telunjuk kiri, ibu jari kiri, terakhir ibu jari kanan. Kira-kira kayak itu. Sunat memotong kuku siang hari. Lalu pertanyaannya, guru, bolehkahnya malam Jumat motong kuku? Boleh, cuma khawatir kada kuku nanti potong daging kena. Kenapa? Karena malam kalau pena kadap mati lampu salah melihat, dikira kuku soalnya daging. Hilang daging siangnya, kenapa? Kada memotong kuku tapi motong daging. Kada daging lagi jari. Nah, baik siang juga. Yang keempat, sunat mendengarkan khutbah Jumat. Jangan bapanderan. Sunat mendengarkan khutbah Jumat. Yang kelima, memakai harum-haruman bagi yang tidak puasa. Kalau orang nang puasa makruh baharum-haruman. Dan tidak berihram. Kalau berihram batal ihramnya, minyak harum. Yang keenam, bersegera pergi ke masjid kalau bukan jadi khatib. Kalau khatib itu sunat memperlambat sampai menjelang waktu khutbah. Cuma khawatir juga kalau khatibnya itu misalnya jauh, tentu berdahulu sih datang, khawatir kalau pina macet di jalan. Nah itu. Kemudian yang ketujuh, membaca suratul kahfi. Yang ketujuh membaca suratul kahfi. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak membaca salawat dan doa pada hari Jumat. Yang kesembilan, basorban, amunnya kawa. Nah, basorban. Baik. Jadi kembali dulu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati wa lailata arba'atun wa ishruna sa'atan. Sesungguhnya hari Jumat dan malamnya itu ada 24 jam, seharian semalaman. Ya'tiqullahu fi kulli sa'atin minha sittimi'ati alfi atikin minan nar. Allah merdekakan pada setiap saatnya, jamnya itu daripada 24 tadi, yaitu 600.000 kemerdekaan daripada api neraka.
Nah, luar biasa. Jadi memang hari Jumat itu memang dipilih pemimpin daripada hari-hari yang lain. Makanya berbeda dengan hari-hari yang lain lah. Fadilah hari Jumat itu wajar kalau Allah menjadikan pemimpin segala hari itu ada hari Jumat. Di antaranya tadi sunat mandi hari Jumat. Nah, niatnya lapasnya wayatul ghusla min yaumil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Lalu kemudian ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ata min ghairi uzrin. Siapa yang meninggalkan Jumat tanpa uzur. Uzurnya itu amannya uzur, Bang, boleh hai? Apa uzurnya? Misalnya kebanjiran, rumahnya calap, rumahnya masuk banyu, ada kawal lagi meninggalkan Jumat. Kalau ditinggalkan khawatir kena sampai ke atap banyu. Atau karena kebakaran di daerah itu, ada kawal. Atau karena musim yang mencekam, ada kawal ke masjid. Atau sakit, yang sakitnya itu sakit parah sehingga menyebabkan kada kawa ke masjid, uzur. Kalau hanya menonton televisi, memain HP, misalnya orang sudah azan, misalnya sengaja nih meninggalkan taguring, begitu bangun pukul 2 bulikan seorang sudah. Nah, itu haram hukumnya. Sengaja meninggalkan Jumat tanpa uzur. Fal yatasaddaq bidinarin, maka hendaklah bersedekah 1 dinar, uang emas. Fa'ilam yajid panispi dinarin, amun kada beisi sedinar, boleh setengah dinar. Bayar 100.000 kah atau 50.000 kah? Enggak sana Pak. Karena untuk mengkifarati meninggalkannya tadi, menebus meninggalkannya tadi. Apalagi kalau sampai 3 kali Jumat misalnya. Ujar Rasulullah SAW, man taraka salasa juma'in tahawunan biha. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat karena meentengkan, meremehkan biha dengan itu Jumat tadi, taba'allahu ala qalbi, Allah cap hatinya itu sebagai orang yang munafik. Tahunan pulang main kada apa-apa juga ajar, kada apa-apa juga tinggalkan. Lalu ujar Rasulullah SAW, man taraka salasa jumu'atin, siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat min ghairi uzrin, tanpa uzur, kata kutiba minal munafikin, Allah catat orang tersebut sebagai orang yang munafik. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang munafik di dalam beragama. Di dalam munafik di dalam beragama, jangan sampai kita demikian. Baik. Jadi apa saja amalan-amalan pada hari Jumat? Di antaranya kita sunat membaca suratul Kahfi siangnya atau malamnya. Ujar Rasulullah SAW, man qara'a yaumal jum'ati adha'alahu minan nur ma bainal jum'atain. Man qara'aha, siapa yang membaca suratul Kahfi. Apa itu suratul Kahfi? Juz berapa tuh? 14 kah 15 kah? Malnya talatop juz 15. Nah, itu suratul Kahfi nang alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna. Nah, itu ada tuh suratul Kahfi, dibaca itu malam Jumat. Apa balasan orang yang membaca itu? Adha'alahu minan nur, Allah berikan cahaya yang memancar-mancar, ma bainal jum'atain, antara 2 Jumat. Kita kan melihat, Bang, tapi orang-orang yang ada di langit memancar-mancar nur cahaya orang yang membaca tadi dari Jumat ini sampai Jumat belakang. Wa qala aidan, dan beliau juga bersabda, man qara'aha lailataha, siapa yang membaca suratul Kahfi malamnya, adha'alahu minan nur ma baina wa bainal baitil atiq, memancar-mancar cahaya orang tersebut antaranya dan antara baitil atiq. Baitil atiq, Baitil Atiq nang di Makkah itu, nang di apa? Nang di langit itu. Lalu Ibnu Abbas dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma mengatakan, anna man qara'a suratal Kahfi lailatul jumat aw yaumil jumati utiya nuran min haitsu yaqra'uha. Barang siapa yang membaca surah Kahfi malam Jumat atau hari Jumatnya, niscaya Allah berikan cahaya daripada sekira-kira membaca ia akan dia sampai ke Makkah. Ila Makkah wa ghafara lahu ila yaumil jum'ah ukhra, dan Allah ampuni orang tersebut sampai hari Jumat yang akan datang. Jumat ini, Jumat akan datang 7 hari. Jumat ini ke Jumat berikutnya 7 hari. Wa faddala salasata ayyam, Allah tambahi lagi
3 hari, 7 tambah 3, 10 hari. Wasalla alaihi sab'una alfa malakin, dan memintakan ampun kepada orang tersebut berapa? 70.000 malaikat. Memintakan ampun 70.000 malaikat kepada Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang membaca suratul Kahfi hatta yusbiha, sampai beisukan. Wa ufiya minar warrabilah wazatil junubi wal baras wal juzam wa fitnatid dajjal. Dan Allah lindungi daripada berbagai macam penyakit nang ringan, penyakit nang berat, termasuk corona nih. Allah lindungi kita dan fitnah dajjal dan macam-macam mara bahaya nang kada diinginkan itu Allah pelihara berkat membaca suratul Kahfi. Kabila bacanya? Malam Jumat atau siang Jumat. Itu jangan kada dibaca itulah. Biasa orang bahari itu orang bahari kada, tapi ada TV, listrik belum masuk kota, belum masuk desa, lampu tembok masih rami gerunuman di dalam rumah itu baca Yasin malam Jumat, surah Waqiah, surah Al-Muluk, suratul Kahfi, bebacaan, bewirid, berzikir, bersalawat, ya, sampai azan Isya hanya bangkit sinin sembahyang Isya. Wah ini pang rami juga orang di muka TV, main game di HP lah, rami juga sama Bipai, rami juga, rami. Alhamdulillah ada peningkatan. Jumat juga, kalau sembahyang Jumatnya toh, sembahyang Jumat ya kah? Nah itu ujar di dalam buku Risalah Amaliyah tuh ada halaman 200 pian muka, susunan Ustadz Haji Kusyari Hamzah alumni Pamangke. Nah sini ada malis tuh sini lapas Bilal atau Ma'asyiral hari Jumat tuh nambon usap nih biasanya. Nah itu ada beberapa masjid yang dipakai itu, ada juga nang kada. Apa bunyinya? Bilal membaca nang ujar Bilal, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahai jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna yaumal jum'ati sayyidul ayyami wa 'idul muslimin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah penghulu segala hari dan hari rayanya orang Islam. Wa 'anis salafis salih, telah datang perkataan ulama-ulama saleh terdahulu, annal khutbata fiha makanar rak'atain, sesungguhnya khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat zuhur. Khutbah 2 kali 2 rakaat, zuhur kan 4 tuh. Khutbah 2 kali 2 rakaat zuhur. Nang duanya pang yaitu salat fardu Jumat 2 tambah 2 4. Lalu ini banyak jadi perdebatan nih. Mun kawa jero khatib tuh khutbahnya jangan lawas-lawas karena menempati 2 rakaat zuhur. Seapa ada kada lawas kada, satu mata aja. Jangan nang sejam setengah bemamai sambil macam-macam disambati orang. Bemamai khutbah. Belum pernah juga nang ada dulu banyak guru-guru nang muparakah nantinya nang kada lagi 4 lawan nang sembayangnya kenapa bezohornya sudah bulik jam 2 sampai ke rumah. Nah itu ngarannya hamuk khatibnya bemamai. Jadi rupa-rupanya kisah inilah kisah khatib ini becalana besalawar. Khatib ini becelana, bejas, bedasi, kopiah hirang. Khatib. Lalu Bilal ini kayak apa caranya managur? Sekalinya pas Bilal mengancam, annal khutbata fih. Bahkan nama aku nyuruh khatib. Khutbah itu betapih artinya. Padahal annal khutbata fiha makanar rak'atain. Ada sidin bilang ada berhubung khatibnya itu bersalawar panjang, lalu annal khutbata fih, artinya khutbah itu betapih. Mana gua sekalian. Jangan tapi lawas. 10 menit ke 15 menit kah paling lawas sudah. Untung Anda 2 kali khutbah. Fa idza sa'idal khatibul mimbar wa syara'a fil khutbati fala yatakallamanna ahadukum. Apabila khatib sudah naik di atas mimbar
Lalu kemudian wa syara'a fil khutbah, sidin menyampaikan isi khutbahnya. Khutbah sidin. Lalu apa tugas jamaah? Fala yatakallamanna ahadukum, jangan lagi bepanderan, jangan berisik. Jangan lagi bepanderan. Jadi apa tugas kita? Duduk mendengarkan. Duduk mendengarkan. Guring-guring hayam aja, artinya mata bapajam, telinga waras mendengar. Faqad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya datang hadis dari Rasulullah sallam, beliau bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad lagawut." Ujar Rasulullah, apabila ikam nih berucap lawan kawan ikam di higa kah di muka kah di belakang kah, kawan ini sedang bepanderan. Kawan nih apakah dipandir karena paham juga, bakuya tarong, bakuya lombok di pasar, apakah harga iwak sekilo macam-macam ditanggunakan, harga baras segala macam, macam-macam dipandirakan. Lalu ujar kita apa yuk supaya berdiam. Nah, ansit berdiam itu padahal tujuannya supaya orang berdiam, itu faqat laga ya Nabi, sungguh perbuatan sia-sia. Jadi apa tugas kita? Berdiam aja. Ya orang Jakarta, lo gue, aku, ikam, ada sama urusi. Faqat laga. Wa fi hadisin akhar, di dalam hadis yang lain, wa man laga fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia batal Jumatnya. Lalu ujar Bilal, ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah, ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Artinya berdiam ikam, kalian berdiam, ansitu wastami'u dengari, wa ati'u taati, semoga kalian dapat rahmat. Hanya kena giliran khatib berdiri, alhamdulillah ya kah? Alhamdulillah. Berhubung khatibnya gugup, lalu tak cucuk rastong ane tongkat tadi. Nih, tak cucuk nih baik, tak cucuk nang anu rastong nang anu apa namanya kuku rusak tuh nah. Hendak menyambat alhamdulillah anak awa, hadang dululah aja. Hadang dululah. Padahal harusnya alhamdulillah. Hadang dululah aja. Begitu mengilar anu mata khatibnya ke atas, ternyata lampu ini goyang-goyang, lampu nang berundun, lampu nang ganal di tengah masjid itu. Sekalinya mengucap kaum muslimin yang berbahaya. Kenapa? Karena gugur. Punya gugur nih itu, apalagi nang kayak masih terang nang tajam-tajam tuh nya gugur, wah bujur-bujur berbahaya tuh, kada berbahaya. Itu satu. Lalu kemudian lah imam Jumat selesai khutbah, lalu salat fardu Jumat 2 rakaat. Ayatnya gin balain, Rasulullah itu ma'amalakan rakaat pertama sidin jadi imam Jumat, salat Jumat, setelah Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Itu aja. Sabbihisma rabbikal a'la dan seterusnya, ayat rakaat pertama. Rakaat kedua setelah Fatihah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu Rasulullah kayak itu. Jadi bubuan imam-imam nang hari Jumat tuh nang kayak itu sidin membaca maumpati gawian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ada kita mendengar imam tuh membaca nang surah Al-Ghasyiyah tadi. Hal ataka hadisul ghasyiyah, nang ujungnya itu apa? Lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Ujar makmum, Allahumma inni a'udzubika min azabik. Allahumma inni a'udzubika min azabik. Ya Allah, ulun berlindung kepadamu daripada azabmu. Itu. Jangan begini aja sambil ngantuk. Terus satu, lalu di penghujung ayat inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum.
Apa jamaah nang baca? Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah masukkan ulun ke dalam surga kada bahisab. Ada juga orang nang Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah hisablah ulun dengan hisaban yang mudah. Masih bahisab juga. Magan-magan minta juga baik kada bahisab sekalian. Allahumma adkhilnil jannata bighairi hisab. Ya Allah masukkan ulun ke dalam surga kada bahisab. Nah itu amalan kita. Lalu salam, imam salam. Sunnat kita karena mengubah kaki. Tuntung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam dan makmum karena mengubah kaki. Apa yang dibaca? Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Itu wiritan. Bolehlah guru jar hari Jumat tuh imamnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar. Boleh hai. Cuman nang warid datang dari Rasulullah nang kayak itu, nang 77 tuh nang bagus dibaca. Nang 77 tadi. Lalu kita ditutup Allahumma ya ghani ya hamid ya berdoa Allahumma ya ghani ya hamid ya mu'id ya rahim ya wadul aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'asiyatika wa fadlika amman siwak 4 kali. Ini itu betul-betul dibaca. Siapa nang mengamalkan itu, imamnya dan makmumnya membaca nangka itu, imamnya berdoa pang sorangan. Siapa nama amalkan itu, niscaya orang itu dapat keampunan dosa nang dulu dan nang sekarang, dan dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, jaminan sampai Jumat akan datang, dan Allah mudahkan untuk mencari rezeki nang halal. Allah mudahkan untuk mencari rezeki nang halal berkat inya mengamalkan nang 77 tadi. Selesai. Lalu jangan tuntong selesai itu tadi, jangan bulikan dulu. Apa dibaca pulang? Ujar Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, siapa yang mengakali melazimi membaca 2 bait syair ini pada tiap-tiap Jumat, niscaya Allah wafatkan orang itu husnul khatimah dengan tidak diragukan lagi. Apa bunyi syair itu? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzanbil azimi. 5 kali biasa dibaca toh. Wadah sidin Habib Masjid Nur itu dibaca toh. Nah, dibaca toh. Doa khairnya juga dibaca toh, beberapa masih dibaca. Apa fadilatnya? Niscaya Allah wafatkan orang yang membaca itu dalam agama Islam, artinya mati beriman dan tidak diragukan lagi ujar Sidin. Apa garang maknanya? Ini kisahnya bait syair Abu Nawas. Ilahi ya Allah ya Tuhanku lastu lil firdaus ahla, ulun kada pantas masuk surga firdaus nang tinggi itu kada layak ulun. Rasanya ulun mengukur diri ulun ini kada sanggup, kada pantas, kada layak masuk surga firdaus nang tinggi. Tapi pulang wala aqwa ala naril jahimi, tapi ulun kada sanggup masuk neraka jahanam. Masuk surga firdaus kada layak, kada pantas, tapi ulun kada sanggup juga, kada nahan juga masuk neraka jahanam. Jadi kayak apa? Amun kaya itu pahabli taubatan. Ya Allah berilah ulun taubat. Wa ghafir dzunubi, ampuni dosa ulun. Fa innaka, sesungguhnya engkau ya Allah ghafiruz dzanbil azim, zat yang mengampuni dosa yang besar. Jadi artinya hendak minta ampuni dosanya toh dengan sebab bersih dosa dan kesalahan, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin Allah. Amin. Nah itu itulah, jangan kita umpat-umpatan nang begitu salam kalacungan, apa tuh kalacungan? Keloncatan macam-macam, loncat-loncat. Jangan nyompat itu, karena ini adalah amalan salafus saleh, orang-orang nang bahari nang matinya sini itu bakar ramat. Kita mati juga tapi bakar remi, becacing kermi. Sidin tuh orang-orang nang hebat nang sudah mudawamah mulazamah senantiasa mengamalkan sebagaimana yang disebutkan di atas tadi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah pertolongannya kepada kita, kawa mengamalkan sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, dan mudah-mudahan Allah berikan perlindungan lawan kita berataan daripada mara bahaya penyakit dan macam-macam, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat yang banyak kepada kita. Allah ampuni dosa kesalahan kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah masukkan kita berasaan di dalam surganya tanpa hisab bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-azin ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma sholli ala nurul anwar wa sirri ahyar wa taryaqi aghyar wa miftahi babi yashar Sayyidina Maulana Muhammadin Mukhtar wa alihi athhar wa sahbihi akhyar adada ni'millahi wa ifdalih. Allahumma ya muhawil hal hawil halana ila sani hal. Allahumma ya muhawil hal hawil halana ila sani hal. Allahumma ya muhawil hal hawil halana ila sani hal. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.